Halo, bersama saya Jody Motovlog HD dan ini adalah Yamaha R6. Anda menontonnya di AutoNet Max. Musik. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rentcar. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Kalau kita lihat dari secara desain, Yamaha R6 ini menurut saya desainnya itu sangat keren banget. Karena bisa kalian lihat, desainnya itu sangat tajam banget, khas Yamaha. Dan kalau misalnya kita lihat, itu desain itu saking tajamnya tuh mata tuh kayak kecolok. Makanya saya pakai helm, biar matanya nggak kecolok gitu kan. Kalau kita lihat dari belakang secara kejauhan, ini seperti terlihat R15. Tapi kalau misalnya kita melihat dari dekat, oh ternyata benar, ini adalah R1 plus 5 aka Rexy. Dan karena Anda menonton ini di channel AutoNet Max bukan Jody Motovlog HD, jadi mau nggak mau kita harus ngomongin build quality daripada Yamaha R6 ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini desainnya sangat mengeplek ya, ngeplek. Terus ini bentuknya kayak fairing patah ya. Tapi emang seperti ini bawaannya. Tapi memang ya ini nama juga Muge, jadi apa adanya aja. Tapi Yamaha R6 ini terlihat keren, seksi dan tajam desainnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian depan dari Yamaha R6 ini. Di Yamaha R6 ini, di bagian depannya, terutama di bagian fairing, di sini sudah tertambah frame slider yang berguna untuk melindungi fairing ketika misalnya amit-amit jatuh. Dan di sini Yamaha R6 ini mempunyai common part yang sama dengan Yamaha yang murah. Oke, Yamaha murah yang tanda kutip ya murah gitu, oke. Seperti lampu sennya. Mungkin kalian bisa ngeliat ini lampu sennya mirip seperti lampu sen apa. Kalau misalnya Yamaha kalian ingin terlihat seperti moge look, arogan look, cukup ditambahi dengan stiker oranye atau kuning ini supaya terlihat lebih moge. Gak cuma lampu sen saja, tapi hand gripnya di R6 ini itu sama dengan lineup R series yang murah. Contohnya apa? R15, R25, ya, pokoknya seperti itu. Tapi kalian nggak bisa protes, walaupun bentuknya sama hand gripnya, model ya, yang desain itu Valentino Rossi. Ini orangnya. Nah sekarang kita lihat bagian belakang dari Yamaha R6 ini. Yamaha R6 ini sudah menganut sistem swing arm model banana ya. Terus dia sudah sasisnya sudah Delta Box khas Yamaha, bukan Delta Box KW-KW loh ya. Nah setelah itu kita lihat model buntut fairingnya. Model buntut fairingnya itu dia sudah model floating. Terus bagian belakangnya itu lancip banget, jadi kelihatan seksi. Dan di sini juga terlihat di Yamaha R6 ini aka Rexy sudah mengalami sedikit perubahan. Perubahannya diantaranya ya adalah spakbor belakang saya copot. Terus ada knalpot Akrapovic model slip on. Footstep belakang dicopot. Supaya apa? Supaya terlihat arogan look. Yamaha R6 ini pada dasarnya adalah motor yang tradisional. Kenapa tradisional? Karena di mana kompetitor motor super sport itu sudah ada traction control, ABS, riding mode dan kawan-kawan, Yamaha R6 ini tidak mempunyai semua itu. Jadi benar-benar pure motor tradisional. Tapi setidaknya motor ini mempunyai indikator lampu hazard yang dimana motor murah itu tidak mempunyainya. Nah karena motor ini dibilang tradisional, makanya itu motor ini harus disesuaikan sama ridernya. Karena tiap rider mempunyai gaya posisi riding yang beda, makanya harus disesuaikan dimulai dari suspensi depan,
suspensi belakang, karena kebetulan motor Yamaha R6 ini sudah full adjustable, jadi bisa disetting-setting semau kalian. Cuman karena gue suka model arogan look, gue suka model yang super nunduk, super nyusahin, sampai gue pegel, tapi tetap enjoy. Karena dari tadi kita berdiri terus dan saya pegel, mari kita duduk. Seperti yang tadi gue bilang, tadi gue pegelnya di kaki, sekarang gue pegelnya di tangan. Tapi gue suka arogan look sih, jadi enjoy-enjoy aja. Kalau kita ngomongin mesin daripada Yamaha R6 ini, base engine-nya dari tahun 1998 itu sama, hanya beda pada bore and stroke-nya dari tahun ke tahun dan penambahan teknologi. Cuman intinya tetap sama, masih 4 silinder inline 600 cc. Mesin ini memiliki tenaga 122 horsepower dan torsi 57 Nm. Tenaganya memang besar, bahkan lebih besar dibanding CBR 600 RR yang punya power 118 horsepower. Tapi torsinya CBR lebih gede sih, 66 Nm. Cuman Yamaha tuh agak aneh, yang versi sebelum facelift motor ini tenaganya lebih gede dibanding yang Yamaha R6 yang sekarang. Yang lama punya 133 horsepower dan torsinya 58 Nm, lebih besar yang sebelumnya kan. Kenapa tenaganya lebih kecil? Mungkin karena durability atau riding feel-nya. Karena buat motor sport seperti ini, tenaga makin gede belum tentu semakin enak dikendarai. Cuman kalau kita ngomong mesin itu percuma, karena motor ini sudah 600 cc 4 silinder yang sudah pasti kencang. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin 1000 cc lebih parah lagi. Yang utama itu adalah adanya lampu hazard. Kenapa? Karena dengan adanya lampu hazard itu menandakan bahwa motor itu adalah moge. Oke, gimana kalau kita pakai riding? Motor ini kalau kita pakai riding, itu rasanya kalau misalnya kita pakai pelan secara terus menerus, mesin ini itu sangat panas. Jadi kalau misalnya dipakai pelan itu nggak enak banget. Kalau misalnya kita pakai pelan pasti kaki lu pasti kerasa panas, terutama di bagian paha ya. Itu pasti panas banget. Kalau menghadapi kemacetan dengan menggunakan motor ini, waduh, yap. Kalian harus kuat. Kuat dengan panas mesinnya, pasti panas banget. Sama suspensinya, kalau menurut gue ya, itu ya cukup lah. Maksud gue ya cukup keras sih, karena juga termasuk motor sport kan, pasti keras. Tapi gimana kalau kita pakai kenceng? Itu enak. Enak banget. Karena panas dari mesinnya itu ketutup sama angin yang dari depan kita, ketiup gitu. Tapi tetap motor ini tuh super kenceng banget. Apalagi feel-nya itu berasa kenceng banget gitu. Jadi kalau misalnya dipakai ngebut, ini enak. Kita pakai ngebut ya. Serem banget, gila. Karena motor ini masih settingan pabrik banget, jadi belum ada perubahan apapun. Motor ini kalau misalnya gue yang pakai, kalau dibuat nikung itu rasanya ya agak-agak susah gitu. Maksudnya susah itu bukan berarti nggak bisa belok, bukan. Kalau mau belok dengan Yamaha R6 ini kita harus pakai badan beloknya. Nggak bisa kayak motor matic atau bebek yang cuma ngandalin stang doang. Tapi di sini kita harus kayak ngebuang badan begitu. Jadi kalau dibikin buat belok, motor ini sebenarnya kalau kalian pakai yang pro, pasti motor ini enak buat nikung kayak benar-benar miring, cornering seperti itu. Tapi kalau untuk bagi pemula, mungkin agak-agak susah karena harus beloknya itu harus pakai badan seperti itu.
Dan motor ini mempunyai radius putar yang sedikit kecil. Jadi kebanyakan, terutama ya untuk Yamaha R6 ini, penggunanya itu banyak yang kayak jatuh ketika dalam belok, terutama dalam hal U-turn, mau muter balik. Itu banyak banget yang suka kayak kehilangan keseimbangan terus jatuh. Dan kalau ngomongin bahan bakar bensin BBM ya, motor Yamaha R6 ini termasuk boros sih. Apalagi kalau kita gaspol terus, waduh, mungkin dalam full tank sehari bisa langsung habis kali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, motor ini sangat arogan look. Dan bagi kalian yang butuh motor super sport yang benar-benar pure tradisional, yang pokoknya tuh kalian pengen setting sendiri-sendiri sesuai dengan gaya kalian, ini motor ini sangat cocok buat kalian. Dan dari segi harga lebih terjangkau dibanding kompetitor. Ya iyalah, gak ada teknologinya, jelas banget. Sekian dulu review dari Jody Moto, bukan Autonet Max. Dan kita butuh kritik, saran dari kalian. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe ke channel Jody Moto, bukan Autonet Max. Nah udah, sekian, sampai jumpa di video berikut ya. Bye bye, peace.